dan saudara-saudara di dalam Kristus, kita akan segera memasuki pada 10 tahun penghabisan pemerintahan pendeta kita, pendeta Mari Hosiahan. Dan tentu kita bersyukur atas tuntunan dan pertolongan Tuhan Allah sehingga dia bisa melayani jemaatnya di PKB Sukamotaro, di PKB Borong-Borong Kota, di PKB Walang, dan di PKB Pulau Mas Rawangun Jakarta. Dia juga telah Tuhan izinkan melayani lingkungan di PKB Indonesia, lingkungan Oyumene dan masyarakat luas. Terpujilah Tuhan yang telah menuntun dan menolongnya dengan kuasa-kuasanya yang ajaib. Marilah kita puji Tuhan dari buku ND nomor 114 ayat 1 sampai ayat 3. Pertolongan kita adalah dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, serta yang menyelamatkan dan memeliharanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup.
bibirku akan memegahkan Engkau. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah Tritunggal, Bapa kami di surga. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memilih dan melayakkan hamba-Mu, Pendeta Marius Gahan 25 tahun, habisannya menjadi pendeta. Mengingatkan kami atas panggilan Tuhan kepadanya, bahwa sejak dia dikandung ibunya, dalam segala kekurangan dan kelebihannya, dia telah mengabdi menjadi pendeta di GPKB Tabo-Tabo, GPKB Siborong-Borong Kota, GPKB Walang, dan GPKB Pulau Rama. Bahkan bagi seluruh GPKB di Indonesia. Dan kapasitas dan fasilitas terbatas, Tuhan izinkan dia berperan dalam gerakan ekumene dan pelayanan diakoni gereja dan sosial masyarakat. Banyak tantangan yang hamba-Mu hadapi, suka duka silih berganti, tetapi dia belajar bertahan dan taat. Pergumulan demi pergumulan dia dihormati dan tetap bersyukur. Semua itu bisa dijalani hanya karena pertolongan Tuhan. Engkaulah Allah kekuatan hamba-Mu dan kekuatan kami. Ini kami berkumpul di sini untuk bersyukuri dan merayakan kebaikan-Mu atasnya dan atas umat-Mu sepanjang 25 tahun pelayanannya sebagai pendeta. Demikian juga kami memohon penyertaan-Mu dalam 25 tahun ke depan, sebagaimana Tuhan telah menyertainya pada tahun-tahun lalu. Engkau juga menguatkan dia pada tahun-tahun yang akan datang. Berilah hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita kepada pendeta kami, Pendeta Marius Gahan, dalam segala hidup dan pelayanan. Terpujilah Allah Tuhan kami dalam Yesus Kristus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita dengarkan episode Roma 1 ayat 16 sampai. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita dengarkan persembahan pujian dari GPKB Biomas.
Marilah kita puji Tuhan dari pelengkap tim jemaat nomor 177.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan kilas singkat pelayanan Ama Pendeta Mario Siahaan selama 25 tahun. Ya puji Tuhan, mungkin sedikit tentang kisah awal saya berkata. Bapak Ibu yang kasih, saya lahir di desa, salah satu desa di Siloborong, yang dari keluarga sederhana. Jadi cerita saya di GPKB, cerita keluarga sederhana di desa juga, hanya 15 hektar sampai sekarang. Jadi waktu saya anak-anak, tidak ada di gereja kami yang sekolah minggu. Jadi saya tidak pernah anak sekolah minggu. Nah, setelah SMP, sudah beranjak remaja, saya jarang ke gereja, mungkin hanya 2 atau 3 kali satu tahun. Aktivitas saya tiap hari Minggu cari ikan dan cari burung di hutan dan sungai-sungai. Tapi memang puji Tuhan, guru-guru atau guru jemaat di gereja yang kecil ini adalah ayah saya. Dia membebas jemaat ini. Ayah saya hanya pernah duduk di kelas 2 SMP. Tapi memang istimewanya untuk membersihkan gereja dan halaman itu pekerjaan saya. Ada kakak saya yang sekarang juga jadi pendeta. Saya lebih dahulu pendeta daripada kakak saya perempuan. Waktu dia SMA, baru dia bentuk sekolah minggu di gereja kami. SMA kelas 1, dia tulis sekolah minggu. Kemudian, setelah tamat SMA, dia langsung perintahkan saya. Engkau harus jadi guru sekolah minggu, katanya. Padahal nggak pernah ke gereja. Dan saya patuhi kakak saya. Dan saya peroleh berkat yang luar biasa dari situ. Saya jadi rajin baca Alkitab. Dan waktu saya SMA, dipandang di sekolah itu saya jadi seorang pendeta, layaknya pendeta, walaupun padahal nggak pernah sekolah minggu, nggak pernah remaja, tapi jadi guru sekolah minggu. Dan zaman masa sekarang ini ada seorang yang kenal saya SMA di SMP di satu sekolah. Kan aman katanya yang sering mimpi 2 di SMA itu. Itu buat saya terharu. Lalu kemudian disitulah ada gerakan hati untuk menjadi pendeta. Singkat cerita, karena kami tinggal di desa dan di gereja kecil yang sederhana, nggak tahu informasi kemana-mana. Dan sebelum saya tamat SMA belum pernah kemana-mana kecuali di Siloborong. Nggak pernah. Alhasil, karena sudah dekat menjadi pendeta, pergilah saya dengan ayah saya ke Pematang Siantar mendaftar ke ISTHKBP. Tahu Bapak Ibu bahwa saat itu saya dengan ayah saya, apa itu namanya, menginap di rumah sepupu yang dukun marga Rajikan. Yang namanya kan ayah dari kampung, tamat SD kan, ya kesana, pokoknya udah cita-cita anaknya jadi pendeta. Dibawalah ke rumah ayah saya ini dukun, dan dia baik juga. Dia dengan semangat, dia membawa kami ke ISTHKBP, sekolah pendeta di sana. Pada hari Sabtu, saya nggak betul, tapi hari Sabtu itu istri mengatakan, oh sudah terlambat, karena hari Senin sudah ujian. Sementara kami belum membawa apa-apa, nggak ada surat-surat. Ya biasalah, saya pulang kampung, kadang-kadang tanya orang, mau lanjut ke mana kan? Lalu kita pun mulai apa ini? Mau ada tapi dan lebih sering di lapor, bukan babu-babu, bukan tapi bantu abang saya sebenarnya ada sepupu saya. Lalu saya marah-marah.
Daripada marah-marah terus, saya pergi merantau ke Pekanbaru. Dan itu perantauan pertama. Tapi puji Tuhan, walaupun saya hutan, ada kakak saya yang tadi sudah tamat SMA dan sekolahnya dia jadi MNS ya. Dia kirim surat ke saya, tolong kembali dari Pekanbaru. Pulang kampung, lalu dia tanya, lalu apakah kau pulang ke Pekanbaru atau jadi sekolah pendeta? Saya bilang, saya sekolah pendeta. Walaupun sudah ada pekerjaan di kantor. Luar biasa Bapak Ibu, waktu saya dibawa itu saya kepada masih ada di Melayu waktu itu. Saya dititip ke rumah misionaris Jerman, ketika nilai saya itu gagal dari situ. Setahun kemudian saya dititip di rumah satu keluarga misionaris Jerman yang melayani di GKPA, pegawai GKPA di situ. Dan disitulah kami bersekutu dengan Bapak Menteri orang GKP, Pria. Dan waktu saya mendaftar tahun kemudian setelah tahun yang lalu, saya dibawa dengan mobil Jerman, TKST GKP, oleh seorang misionaris Jerman. Dan saya tinggal di kampus GKP, kemudian di rumah seorang dosen yang orang Inggris. Jadi luar biasa bagi saya. Itu ada. Itu memang kalau saya cerita terlalu banyak. Tapi di situ saya bertemu dengan Bapak Doktor, Pendeta Dr. Kanorcek. Dia ahli bahasa Alkitab, satu-satunya di Protestan Indonesia. Dan dia sahabat baik saya. Bahasa Bataknya 120%. Kalau Taman Pemilu bahasa Bataknya 95%, Dr. Anorcen 120% bahasa Bataknya. Jangan dicoba-coba. Dan puji Tuhan kami sampai sekarang ini tidak pernah, walaupun tak ngomongkan satu bulan, 2 bulan, tapi persahabatan tidak pernah pudar karena pernah kami juga satu terus di Kebun Siang. 25 tahun saya melayani di Sumberborok, di desa juga, di Pesta Beralo. Dalam masa beliau itu masih umur beliau, lalu sempat mendirikan gereja di pintu gerbang Sumberborok sebelum masjid. Gereja di situ. Puji Tuhan saya yang diberikan Tuhan ke sana. Sekitar 7 tahun di Sumberborok, saya pindah ke Tanjung Priok, itu rumah saya. Lalu kemudian 8 tahun kemudian ke rumah Sarawak. Macam-macam. Saya sebenarnya orang yang pantang dipancing kalau sesuatu pekerjaan. Ada ikut partai, yang penting hanya berdoa, kan itu kan? Makanya saya kenal dengan, sebenarnya saya kenal ini teman semarga saya, Pak Baru Sehat. Tapi setelah ikut PDKB makin kenal lagi. Dan lebih kenal lagi dengan Bapak mantan Bupati 2 periode yang baru saja Purnabakti Nias, yang Bapak Lauli. Maka banyak orang yang ada di sini. Panitia hanya mengizinkan saya mengundang 20 orang. Tapi nampaknya melebihi kedatangan teman-teman. Sekali lagi banyak suka duka yang saya alami, terutama dalam pelayanan di PPKB, terutama. Tetapi Tuhan itu luar biasa, ajaib. Dia punya malaikat dari mana-mana. Sehingga yang hari ini sekarang masih sedikit ini daripada komunitas yang saya teman. Ada Nias, saya lihat juga ada persekutuan pemerintah satu datang ke sini. Ada GKPA,
jaringan pencinta gereja mata masa depan. Ada gerakan cinta Rotoma, ada desainer kayak saya, desainer Batak. Padahal saya nggak ada bakat seni kan. Banyak orang yang saya ceritakan di sini, tapi itulah hari ini. Dalam keadaan yang amat sulit, Tuhan bagi anak saya, dan sampai sekarang masih punya komitmen untuk melayani. Saya selalu berpikir begini, apa Tuhan mau bilang hari ini? Kalau iya, akan saya kerjakan. Kalau tidak akan saya kerjakan. Saya kira itu saja yang dapat saya katakan. Sekali terima kasih untuk kita semua. Ada juga orang tua saya hari ini yang kebetulan. Ada juga teman jalan kaki, orang tua juga yang lansia juga itu semua. Jadi saya jalan kaki Pak Bupati, doakanlah supaya ke depan sehat, hikmat, saya tidak ada bisa berdiri Pak sedikit. Saya belum pernah lihat wajahnya, tapi kami sering komunikasi melalui WA, dan saya tergerak untuk mengundang beliau dan dia langsung datang. Demikian juga Bapak Mantan Bupati, luar biasa. Jadi saya kira ini hal yang menghubungkan saya, terutama kesatuan GPKB Pulau Mas dan Warak dan Sekaltabu Sumarborong. Sekarang juga di Sumarborong mereka menonton untuk mengadakan acara ini, karena bukan acara untuk saya yang kami saya inginkan, tapi kesatuan GPKB Warak, Sekaltabu Pulau Mas, termasuk Sumarborong Kota itu juga yang merayakan suatu ibadah saya. Itulah yang harta yang paling berharga dari saya, termasuk saya mengatakan gitu, memang rahasia ini, tapi saya mengatakan GPKB Pulau Sarawang ini 4 tahun pecah, 4 tahun pecah ini, tapi Tuhan masih izinkan saya melihat kesatuan kami. Untuk itu, marilah kita puji Tuhan, dan memang jalan Tuhan tidak terselamat, dan hanya Dialah kekuatan Tuhan. Amin. Kami persilakan Inang Pendeta Margaret menyampaikan doa syafaat. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perjalanan kembara kehidupan manusia terus bergulir, melewati berbagai perubahan musim dan keadaan. Setiap babakan musim keadaan menyimpan cerita yang sangat unik di dalam kehidupan seorang hamba. Setiap cerita yang tersimpan mempunyai nilai yang begitu berharga, yang akan kami kenang dan kami wariskan di sepanjang hayat kita kembali. Kami bersyukur atas campuran tangan Tuhan di dalam pelayanan hamba-Mu Amang Panita Marihot Siahaan. 25 tahun bukan waktu singkat bagi Amang yang kami kasih untuk tetap eksis dan setia pada panggilan dan pelayanan. 25 tahun menyimpan cerita, pengalaman indah, pahit manisnya, senang susahnya di dalam melayani jemaat Tuhan. Kami tahu sampai di sini Ebenezer Tuhan menolong hamba untuk terus melanjutkan tugas panggilan yang mulia. Kami bersyukur semua ini bukan karena gagah, kemampuan, kebolehan hamba-Mu Amang Marihot, semata-mata hanya karena pendampingan Tuhan, hanya karena campuran tangan Tuhan. Engkau telah melengkapi, Engkau telah mendampingi, mulai saat pertama ditabiskan, dikabalkan jadi hamba Tuhan di Siborong-borong, sampai melanjutkan di Tabok-tabok, Siborong-borong, Walang,
dan Rawamangun Purwasti. Kami boleh mengenal hamba-Mu ini, Bapa, di dalam kelebihan dan keterbatasan. Selama kurang lebih kami bersama-sama di Pulau Mas 12 tahun. Banyak hal yang Tuhan izinkan hamba-Mu alami dan hadapi. Tetapi hamba-Mu ini tetap mengedepankan apa yang Tuhan tugaskan, apa yang Tuhan titipkan, dengan penyangkalan diri. Sekalipun langkahnya tertatih-tatih, Bapak, sesuai dengan janji-Mu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Secara manusia, Bapak, kami sedih ketika hamba-Mu nanti akan Engkau tempatkan di tugas yang baru, di tempat yang baru. Secara fisik, tidak lagi tiap hari kami boleh bersama-sama, bersandar ngobrol, berbagi pengalaman, sharing, tetapi Tuhan tetap memberikan kami kekuatan untuk tetap teguh. Ya Bapak, kami mengucap syukur 25 tahun yang lalu. Banyak hal yang Tuhan izinkan hamba-Mu alami. Sebagai seorang hamba dan sebagai seorang pelayan, di dalam melayani, mengabdikan sebagai seorang hamba dan menghadapi berbagai macam ujian dan mungkin juga hinaan, sanjungan, dan cemooh. Tetapi hamba-Mu tetap berlapang dada, meneladani guru agung kami, yaitu Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat-Mu. Engkau pakai lebih heran, lebih luar biasa, Tuhan. Di dalam mengemban tugas tanggung jawab, Dia terus melayani untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hamba. Indahnya dalam pelayanan terus terpatri di dalam sanubari kami jemaat sebagai rekan-rekan para situa dan inang situa. Kami mau tetap sebagaimana Tuhan pakai hamba-Mu ini mengedepankan apa yang Tuhan inginkan, menomorduakan keinginan, kepentingan pribadi. 25 tahun hamba-Mu Pendeta Marifat telah lalui pasang surutnya, gelombang kehidupan dalam pelayanan, bahkan segala harapan dan keinginan sudah diupayakan untuk diteruskan di dalam melaksanakan tugas yang mulia. Semangat, api semangat untuk tetap berkarya, mengabdi di dalam melayani terus dikobarkan untuk tetap menyala-nyala. Ia tidak padamkan roh yang ada dalam hidupnya, sehingga perjalanan hidup pelayanan terasa sangat nyaman dan penuh dengan sukacita, karena Tuhan menyertai dan Tuhan melengkapi senantiasa. Penuh dengan sukacita, karena fokus pemikiran hamba-Mu Amang Marifat, Pendeta Marifat, fokus kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang melengkapi dan Tuhan yang memberikan pendampingan secara terus-menerus. Terima kasih Tuhan. Kilas balik adalah sikap bijak, memahami karya Tuhan saat-saat memperingati momen 25 tahun Amang Pandita. Khususnya kami di PKB ini, Tuhan memberikan hikmat marifat-Mu, karena kami tahu Amang Pandita ini tetap siap, mau tetap melayani. Banyak hal yang boleh terjadi di dalam gereja-Mu. Masa lalu adalah anugerah Tuhan, masa kini adalah pimpinan Tuhan, dan masa depan adalah janji Tuhan. Sampai di sini Ebenezer, Tuhan telah menolong hamba. Kami tiba di Jejakan hari ini
dan masih dapat berkumpul selaku keluarga di dalam persekutuan yang rukun, mesra, dan harmonis. Semata-mata hanyalah berkat genggaman erat tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memapah hamba-Mu. Jujur kami menyatakan kami merasa sedih setelah bersama-sama kurang lebih 12 tahun. Banyak hal yang boleh kami pelajari. Ada kesedihan karena aku bisa di tempat yang lain dan ini meliputi kehidupan kami. Tetapi kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menuntun, karena kami tahu secara pasti Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, apa yang telah hamba-Mu teladankan, apa yang hamba-Mu telah berikan di dalam pelayanan, tugas-tugas bersama para situa dan ama dan ina situa di PKB Rawamangun Pulau Mas ini. Kami mau meneladani Bapak. Dan segala hal yang mendukakan, ada hal kata-kata, sikap, perilaku. Kami mohon agar Engkau memberikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk mau melupakan, untuk mau mengampuni dan memaafkan kami sebagai rekan, kami sebagai jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya Engkau yang akan melengkapi pelayanan 25 tahun ke depan. Kami terlalu percaya. Syukur kami kepada-Mu karena Tuhan tetap mendampingi amal pandita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Ketika kami merasa sedih dan berpisah, banyak hal yang boleh kami pelajari, banyak hal yang boleh kami lihat, keteladanan, pengabdian, dan dedikasi yang telah diberikan di Pulau Mas ini. Rawamangun, kami tetap ingat dan biarlah itu terpatri di dalam hati kami masing-masing. Kami serahkan selanjutnya pelayanan 26 tahun ke depan, Bapak. Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan membimbing, Tuhan yang akan mendampingi. Dan Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan dan ketangguhan. Bahkan lebih dari sekarang ini. Agar hamba-Mu ini betul-betul Tuhan pakai dan Tuhan lengkapi di medan pelayanan yang baru. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kepada hamba-Mu juga untuk terus berpengharapan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kejahatan. Inilah seluruh doa-doa syafaat kami Bapa. Kami lebih dari 2-3 orang bahkan berbahagia bersyukur yang hadir pada sore menjelang malam ini. Kami bersyafaat kepada hamba-Mu, Ama Pendeta Marga. Mari Tuhan Yesus, Engkau pegang tangan kanan dan Engkau melengkapi. Dan biarlah kami tetap bersukacita. Sekalipun nanti, kapanpun waktunya, Tuhan izinkan hamba-Mu ini melanjutkan ke tempat tugas yang baru. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa syafaat kami Bapa. Doa syukur kami. Dan doa penyerahan kami untuk hamba-Mu. Dan untuk kami yang masih tetap di PKB Rawamangun Pulau Mas ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
yang kudus Tuhan kami mohon ya Tuhan, agar Engkau berbicara, menyapa kami, melalui firman-Mu dibaca, yang akan kami renungkan dan kami renungkan buat kami. Mohon agar Engkau menyatukan semua yang ada di dalam ruang gereja, maupun yang mengikuti ibadah ini dari berbagai tempat, dari Siboro maupun Jakarta dan tempat lainnya. Kami tahu ketika kami menyembah Engkau tidak ada pokok dan kebenaran. Kami satu, dan karena itu kami mohon, siapkanlah hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar dikuatkan, diperbaharui oleh firman-Mu yang akan sama-sama kami renungkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, saudara yang terkasih, Ampang dan Inang sekalian, ini kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi sebuah pesan bagi kita semua sekaligus menjadi sebuah tanda satu atas penderitaan dari sahabat saya, pendeta Mari Hosiaan. Itu Mazmur pasal 28 ayatnya ke-8. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan adalah kekuatan umat dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Berbahagia kita semua yang menyambutkannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat dengan Mari Hosiaan. Mencapai satu tonggak ya. Itu tonggak pelayanan seperempat kita. Tonggak itu dicapai bukan dengan jalan yang gampang. Terang aja, saya mengenal sahabat saya ini mulai dari Pematang Siantar ya. Yang satu datang dari Belawan. Orang tua belum Kristen, bahkan orang tua saya tidak tahu membaca, tidak pernah sekolah. Yang satu datang dari Siboro, ketemu di SPP dan menunjukkan ada kecocokan, bukan karena faktor marga sama sekali, tidak ada. Bukan juga faktor bahasa, kenapa? Karena saya tidak tahu bahasa Batak waktu itu. Jadi hal-hal yang belajar itu kata-kata saya sekolah. Termasuk kondisi apakah nasohasiai. Saya masih ingat itu pengalaman yang amat membuat kita merenung ulang. Bagaimana Tuhan bekerja memanggil calon-calon hamba Tuhan dari berbagai latar belakang. Dan saya sendiri mengalami culture shock yang pertama itu di STP HKBP. Sudah kenal orang Batak, tapi berbeda ya kalau kita betul-betul tinggal menjadi bagiannya yang utuh. Nah, dari pengalaman itulah kemudian saya menyadari kalau ada yang mempersatukan kami sebenarnya bukan hal-hal yang alami. Ya, tetapi memang salah satu yang paling menyatukan kami adalah bahwa kami sama-sama dipersiapkan oleh Tuhan, kemudian sama-sama punya kerinduan yang bergelora ya untuk melayani Tuhan. Bagi saya tidak mudah waktu itu, karena saya masih bingung-bingung ya, siapa itu. Betul masih bingung. Kalau pelajaran-pelajarannya sangat oke kami. Ya, bisa diikuti tanpa banyak kesulitan. Tapi penyesuaian yang mau dilakukan itu betul-betul merupakan sebuah tantangan. Nah, kalau ada satu hal yang bisa kami syukuri, salah satunya kalau saya sendiri adalah bahwa di tempat itulah kami ditempa untuk masuk ke dalam kehidupan yang memang tidak akan pernah lulus sampai kapanpun. Di situ kami belajar dinamika menyesuaikan diri, dinamika berdialog.
ke dinamika bernegosiasi. Di situ dipelajari. Bukan cuma baca Bible ini dipelajari, tapi bagaimana Bible ini, Alkitab ini bisa disambung dengan kehidupan dan kita tetap jujur di dalamnya. Ini persoalan paling besar, saudara-saudara terkasih. Bagaimana kita secara jujur baca firman Tuhan, kemudian menghidupi firman Tuhan ini. Kalau urusan membaca, lagi sampai dokter, saya tidak ada lagi. Tapi urusan menghidupinya tidak pernah kalah. Nah, itu yang membuat saya sampai bersyukur hari ini bisa menjadi salah satu saksi dari kehidupan sahabat dan saudara saya ini. Orangnya punya bakat, seorang yang sangat berbakat menurut saya. Mudah sekali menjalin relasi-relasi, membangun jejaring. Itu kelebihannya. Kalau saya memang baca bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani, wah itu hobi saya. Waktu masih di STT pun sudah itu hobi saya. Tapi bagaimana berjejaring dengan orang lain, membangun kebersamaan untuk sampai kepada tujuan-tujuan yang melampaui kepentingan diri kita. Saya rasa itu kelebihan dari pendeta Marihot Siahaan. Saudara yang terkasih, saya tahu sekali ketika membaca Mazmur 28 ini, tokoh besarnya adalah Daud. Kalau bicara dalam kategori orang Batak, Daud ini manusia sempurna. Asanagon, siapa yang lebih sangat dari raja? Betul nggak? Hammurabi, siapa yang lebih kaya daripada Daud? Hagabion, anaknya sangat banyak. Kalau untuk ukuran orang Batak ini manusia sempurna. Tapi hari ini saya mengajak amal-amal sekalian saudara membaca Mazmur ini dengan mata dan hati terbuka. Kalau ini orang sempurna, kenapa masih berteriak-teriak kepada Tuhan? Coba baca, makanya kita membacanya itu tidak bisa hanya membaca ayat 8. Coba baca ayat 1. Ya, saya ajak kita untuk membaca ayat 1. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ternyata di dalam diri seorang hamba Tuhan Daud ada pergumulan batin yang intens. Nah ini dia. Fakta dari seorang hamba Tuhan itu yang menurut kategori banyak orang sudah sempurna, ternyata dia juga masih menjerit kepada Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai manusia tidak perlu menjadi manusia super, tidak perlu. Tidak perlu. Kalau hanya sok super, banyak manusia. Tapi kita diajak oleh Tuhan menjadi manusia jujur. Yang ketika kita sakit, kita berteriak kepada Tuhan. Aji, rohku alih Tuhan. Kan gitu. Nah, ini semua saya lihat sudah dialami oleh sahabat saya juga. Sebenarnya saya tahu ada banyak kesempatan lain ditawarkan kepada kita. Misalnya untuk pindah gereja, saya tahu. Tapi dia memilih untuk tetap di GPKB. Dan bagi saya acungi jempol. Sama juga saya ketika mau tamat dari STT, itu sudah ada yang mau lama. Tapi, ya itulah ya, kita dalam bergereja ini bukan matematika. Saya tetap menjadi pendeta di KPI sampai hari ini. Sudah ada yang lamar dan gereja makmur, sudah jelas itu. Urusan bergereja bukan hanya urusan kantor. Bukan hanya urusan memenuhi. Kalau kita memang serius di dalam panggilan kita, dan saya percaya itu sudah dijalani oleh saudara saya ini, kita akan melampaui pencapaian-pencapaian yang sebenarnya sangat dangkal itu. Inilah yang tetap menjadi tantangan bagi kita ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita membaca dari riwayat tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Semua mereka punya cacat. Semua mereka punya masalah. Semua mereka
punya air mata, kamu dan ibu sekalian. Semuanya. Tetapi yang merupakan kekuatan mereka adalah semua mereka punya Tuhan. Amin. Ini sebenarnya kekuatan itu. Ini yang memampukan kita orang-orang percaya, gereja juga melalui masa-masa yang paling menantang, termasuk pandemi ini. Sangat dipuji kita semuanya. Tapi puji Tuhan, rupanya kita diberi kesempatan untuk menatap ke depan. Untuk berani berpengharapan kepada Dia. Dan oleh karena itulah, bagi kita orang yang percaya, tidak pernah ada kata selesai dalam pergumulan hidup ini. Sampai nanti kita bertemu muka dengan muka dengan Dia yang punya hidup ini. Nah, kalau kita membaca kitab Mazmur, saya sedikit mengajak kita untuk sedikit ber-PA. 30% isinya itu adalah suara menangis. 30%. Orang kan tahunya ini buku samen ya, puji-pujian. Tapi ternyata 30% isinya apa? Air mata. Tangisan, keluhan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini adalah hidup yang selalu berhadapan dengan tantangan. Nah, tantangan terbesarnya siapa? Manusia. Manusia. Tantangan terbesar itu adalah manusia. Dan saya boleh katakan termasuk juga di dalam urusan pelayanan di gereja, tantangan terbesar kita adalah manusia. Karena gereja adalah salah satu institusi yang paling merdeka. Kalau di perusahaan, kalau saya direktur utama atau saya pemiliknya, saya bisa katakan kalau kau tidak mau kerja di sini, keluar Pak. Coba di gereja ada yang tunggal. Makanya mengelola gereja itu adalah sebuah seni yang memang tidak pernah selesai terjadi. Di situ sebenarnya nomor satu yang kita butuhkan adalah kerendahan hati. Amin. Kerendahan hati, tahu bahwa kita tidak punya kekuatan, apalagi kekuatan manusia, untuk bisa mengatur semuanya. Dan itulah saya percaya yang menopang perjalanan saudara saya ini, sahabat saya ini, 25 tahun pelayanan di GBKB. Bagi saya ini adalah sebuah prestasi yang tentu perlu dipertahankan dan dilanjutkan. Kalau berdasarkan track record, kita tinggal berdoa semoga di tempat yang baru Pendeta Mario Siahaan ini tetap menjadi berkat. Ini yang paling membahagiakan kita. Kalau kita itu hadir untuk jadi berkat, betul nggak, Abang dan Ina sekalian? Kadang-kadang orang kalau menjadi yang sebaliknya, begitu jumpa mukanya saja, kadang-kadang orang, wah, taruh di habis. Sudah menjauh. Tapi di situ lagi untuk integritas seorang hamba Tuhan. Saya percaya. Ya, saya percaya karena saya sudah menjadi bagian dari sebuah gereja yang juga penuh dengan dinamika. Saya percaya karena saya sudah melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menjalankan tugasnya sampai akhir dan mempertaruhkan integritas hidupnya sampai akhir. Jadi kami ini belum selesai. Nanti kalau sudah di soal marajian, nah, itu barulah kita bisa bilang, rasa tujuh HB, itu kan? Kami belum selesai, karena masih perlu ditopang dengan doa, ditopang dengan bermacam-macam karya. Kami belum selesai, kita semua belum selesai. Dan hari ini kita membaca dari firman Tuhan, Tuhan adalah kekuatan umatnya. Ini bukan sembarangan ini. Kalau ada statement seperti ini hanya mungkin karena adanya iman. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Saudara yang terkasih, itulah sebabnya di dalam ungkapan syukur pada hari ini kita melihat ada tangan Tuhan bekerja di dalam pelayanan gereja. Karena memang gereja ditempatkan tengah-tengah dunia ini bukan untuk menikmati dirinya. Dia ditempatkan di dunia ini untuk bisa menjadi pewarta terang Injil. Saya amat
sangat terkesan dengan yang kita terakhir ini sebelum khotbah. Luar biasa isinya ini, ya. Agak jarang dinyanyikan, tapi kata-katanya betul-betul adalah kata-kata yang sampai sekarang perlu menjadi beban misi kita. Dikatakan apa di situ? Kami hidup jauh Kristus, terus kita membakar. Tidak apa ya? Tidak ada kata selesai. Bahwa Injil itu masih terus perlu kita bawa di berbagai tempat dan masih sangat banyak. Baru-baru ini saya mengadakan perjalanan ke sebuah tempat di Papua, tempat yang sangat terpencil, tidak ada sinyal, dan hanya bisa ditempuh dengan naik pesawat kecil. Sudah itu masih jalan-jalan lagi 2 jam. Beberapa bulan suku Walak di Papua sudah menunggu-nunggu supaya perjanjian baru di dalam masa Walak ini bisa diluncurkan. Terhalang pandemi, saya masih ingat ya, tes PCR sudah lolos, tiket sudah jadi, daftar telepon, tinggal dibayar aja tiket itu kan, belum dibayar, daftar telepon, maaf Bapak tidak jadi. Memang itu situasi di pandemi ini, dan kita memaklumi. Lalu ketika itu terjadi, di bulan September yang lalu, begitu kami tiba di gerbang kampung itu di bagian depannya, sudah menangis semua, ya, mengandungi. Karena sambil mengandungi dia berdoa. Sungguh disyukuri, ternyata akhirnya kami bisa melihat Injil itu sebagai sebuah buku yang akan kami gunakan dan baca sebagai firman Tuhan. Lalu saya cerita-cerita kepada orang-orang di sana. Dan salah satu cerita yang membuat saya takjub dan makin percaya pada Injil adalah ini kejadiannya baru-baru ya. Kalau cerita-cerita tentang Momen Sensu punya ratusan tahun silam, masih relevan, tapi sudah ratusan tahun silam. Ini cerita yang baru-baru. Sampai tahun 2000 ternyata suku Walak ini perangnya tidak ampun-ampun. Jumlah yang mati itu lebih banyak daripada yang sekarang itu. Kampung dengan kampung bunuh-bunuhan. Dan kalau sudah bunuh-bunuhan, mayat tidak bisa dievakuasi. Kenapa? Karena yang mengevakuasinya juga ikut nanti. Berkali-kali diadakan perdamaian. Dan mereka tentu ada ritualnya, ya, ritual budaya. Biasanya bambu dimasukkan darah babi. Lalu nanti kedua yang ketiga itu pegang bambu, darahnya akan mengucur di tengah. Dan itulah perdamaian. Tapi gagal. Berkali-kali gagal. Kamu dan ingat sekalian. Rupanya kita membutuhkan kekuatan yang lain. Nah, tahun 2000, makanya saya bilang barusan ini, tahun 2000 ada Lokakarya menerjemahkan Alkitab. Dan di akhir Lokakarya itu, kepala-kepala perang suku Walak pegang Alkitab. Mulai hari ini kita berdamai bersama-lamanya dan kita tidak akan saling berperang lagi. Dan itu menjadi kenyataan sampai detik ini. Amin. Bagaimana mungkin saya tidak dikuatkan oleh kisah nyata seperti ini? Bahwa Injil seperti kata Roma pasal 1:16-17 tadi adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya. Injil ini bisa ditolak, sudah pasti bisa ditolak. Tapi bagi siapa yang menyambutnya, dia akan menghadirkan sebuah kekuatan pembaruan. Namun dan ingat sekalian, ini yang terjadi di Tanah Batak pada abad ke-19. Salah satu yang saya syukuri, studi di STT HKBP di Sepakat Jakarta adalah saya jadi tahu sejarah Batak seperti apa. Saya jadi tahu sejarah gereja Batak seperti apa. Dan disitulah saya melihat ternyata Injil itu adalah kekuatan yang hebat. Yang kadang-kadang kita lupakan kedahsyatannya. Sangat hebat. Mari kita dengan jujur mengatakan, bukankah dulu orang Batak itu perang-perangan? Betul nggak? Begitu. Bukankah dulu banyak budak-budak?
kita juga pada waktu yang sama bersyukur bahwa Injil itu hadir melalui manusia-manusia yang nyata, hamba-hamba Tuhan yang bersedia dipakai oleh Tuhan, yang dengan sungguh-sungguh ingin memberitakan kabar baik itu menjadi kabar baik yang betul-betul baik. Dan inilah saya kira merupakan tugas yang masih akan dijalani bersama-sama untuk sahabat saya Pendeta Mari Hosiahan. Ya, kalau Tuhan izinkan kita, tak berapa panjang lagi. Ya, sekarang di zaman sekarang ini kita pakai bahasa-bahasa begitu, bahasa-bahasa rendah hati. Karena banyak yang sudah pergi dari anak-anak juga. Kalau Tuhan masih izinkan kita untuk menjalani hidup ini, melayani dengan Dia. Mari kita saling berdoa. Kita mendukung hamba-hamba Tuhan. Kita ingat bahwa kami ini sebenarnya adalah berjalan tangan Dia. Dan inilah ayat terakhir yang mau saya baca, 2 Korintus pasal 4. Kita baca yaitu ayat yang ke-7. Ya, kita baca, kita mulai. Tetapi harta ini kami punyai dalam berjalan tangan Dia, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amat tegas, amat gamblang, amat jujur. Ya, itu juga yang dikatakan di dalam Alkitab ya. Alai di bagasan tinggalan dan murah makafur itu antara dia. Asal di batang punya habibon dan sembunyi gunakan. Luar biasa yang dikatakan Rasul Paulus ini. Karena betul, kalau ada yang tidak mampu lakukan, itu karena ada kekuatan ilahi yang memberikan kepada kita kemampuan untuk bertahan, untuk melampaui bahkan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Sekali lagi, selamat untuk Pendeta Mari Hosiahan. Saya tahu ada banyak yang mengasihi pendeta ini, ya. Jadi semua jemaat yang pernah dilayani dan juga orang-orang yang dikenal. Bahkan tadi ada satu yang baru bertatap muka hari ini. Ya. Dan banyak yang mengasihi pendeta ini. Dan mendoakan supaya kiprahnya juga terus berlanjut. Ya, kalau di lembaga kita ada satu tugas yang belum selesai. Karena memang Pendeta Mari Hosiahan ini juga adalah anggota tim yang sedang memperbaharui Bimbel Batak Toba. Itu sudah berlangsung lama dan masih akan beberapa tahun lagi baru selesai. Mari kita doakan bersama-sama jalan ke depan. Apa yang sudah baik, kiranya ini menjadi sebuah tanda kasih setia Tuhan dalam hidup Pendeta Hosiahan dan juga dalam hidup kita. Dan apa yang masih akan dijalani, kiranya ini juga menjadi sebuah langkah ke depan bersama-sama melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan memanggil dan menempatkan kita, terpujilah Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami memuji Kau Tuhan. Kami bersyukur karena mengolah Allah kami. Bahwa Engkau mengizinkan kami berada bersama-sama merayakan kebaikan kehidupan dalam kehidupan hamba-Mu Pendeta Mari Hosiahan. Sadari ini semuanya karena kekuatan yang berlimpah-limpah berasal bukan dari diri kami, tapi dari Kau sendiri. Terima kasih untuk dalam kehidupan kami yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang-orang lain. Doa seterusnya pelayanan yang depan. Dan Tuhan tolong dan buka supaya mana pun dia berada. Itu juga ibadah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk hidupnya. Kami tahu juga ada perjuangan yang masih sedang dia. Saya berdoa untuk membuat Tuhan menjadi sesuai dengan rencana dan maksud yang terbaik. Saya berdoa juga bersatu hati karena kami umat jemaat dipersatukan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan untuk terus
menjadi pewarna Injil dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua ini kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ya Tuhan Allah Bapa kami Maha Pemurah dan Maha Pemurah. Engkau telah menganugerahkan kami dengan setia, sehingga kami dapat hidup dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan serta memuji kebenaran. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada terima ya Tuhan, berkati dan hidupkan, supaya persembahan ini berguna sebagai kehidupan gereja Indonesia. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh, agar kami senantiasa menghayati segala pemberian, sehingga kami hidup di dalam kehidupan di hadapan karena pandangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kami. Tuhan menerima wajahnya dan mengasihi kami. Tuhan mengangkat wajah kami serta memperkenalkan dengan damai sejahtera.
hidup.